Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini lagi-lagi permainan yang luar biasa teman-teman, duel top engine, yaitu Alpha Zero menghadapi Stockfish. Bagaimana serunya permainan ini? Tanpa berlama-lama langsung kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Alpha Zero sebagai pemegang buah putih memulangkah dengan pion ke D4 dan di sini Stockfish membalas D5. Tentunya ini adalah sama-sama engine yang sudah terupdate teman-teman. Pion ke C4, di sini gambit menteri diterima dengan pion D memukul pion C. Dan biasanya juga lanjutan dari putih langsung pion ke E4 mengontrol petak pusat, membuka gajah juga mengancam pion. Di sini dipilih E3 teman-teman. Satu langkah di mana ke depan mungkin rencana dari putih mempersiapkan fiancé itu. Pion ke A6 saat ini, maka kuda ke F3, pion ke E6, lalu gajah memukul pion C5 dan di mana juga ke depan mendorong pion. Di sini rokade, kuda ke F6, lalu B3 dan kita lihat saat ini mempersiapkan fiancé itu. Pion ke B5 saat ini, gajah mundur ke E2, kuda B ke D7, lalu A4. Langsung juga menawarkan pertukaran. Pion ke B4 menolak juga, kita lihat teman-teman. Di sini mengontrol petak penting sehingga kuda tidak bisa advance. Saat ini kuda tentunya aktif ke D2. Dan sesuai rencana fokus ke depan manuver juga tetap gajah tetap dapat bermanuver ke depan, menawarkan pertukaran, membuka diagonal. Gajah ke B7 berlanjut dan di sini gajah ke B2, gajah ke E7 mempersiapkan juga rokade. Di sini benteng ke C1. Kita lihat teman-teman bagaimana manuver-manuver perwira satu sama lain yang cukup baik dan sempurna dari kedua engine. Benteng ke C8, maka pion D memukul pion C, berlanjut kuda menerima dan kita lihat teman-teman lanjutan ke depan di mana kuda juga dapat advance, menempatkan di petak C3 ke depan menghalangi benteng. Mencegah hal tersebut terjadi, maka benteng ke C4 selain juga mencegah kuda juga tentunya mengancam pion. Menteri ke B6 mensupport pion, menteri ke C2 lagi-lagi ke depan menumpuk teman-teman, membentuk seakan prinsip Al-Hingan di file C. Rokade berlanjut, maka benteng ke C1, kuda ke D7 memperkuat kuda satu sama lain. Benteng ke G4, kita lihat langsung juga ancaman skak ke depan dan ini cukup berbahaya sehingga G6 tentunya. Apa yang harus dilakukan? Kuda ke C4 teman-teman terlebih dahulu mengancam menteri, juga ke depan membawa kuda untuk aktif. Inilah bagaimana manuver engine. Sebelumnya mungkin bagi kita sebagai manusia, saya juga pada awalnya melihat permainan ini mungkin pion ke H4 adalah opsi terbaik untuk menekan ke depan. Tetapi tidak teman-teman, karena kuda ke G6 akan dibalas oleh hitam. Lihat, mengusir benteng juga ke depan mencegah pion untuk melaju. Apabila benteng ke G3 tetap mempertahankan pinan, masalahnya kuda C ke E4. Kita lihat, di sini mengancam benteng, membuka benteng mengancam menteri. Sehingga tentunya kuda ke C4 menutup juga mengancam menteri. Di sini kuda akan memukul benteng teman-teman. Kuda memukul menteri, benteng memukul menteri, pertukaran, kuda langsung juga memukul gajah skak, pertukaran, kuda ke D5 dan pertukaran pun terjadi. Dan kita lihat teman-teman, di sini pion akan tumbang sehingga kualitas hitam lebih baik. Untuk itulah kita kembali. Dan tentu saja dari pertimbangan itu, putih tidak menekan dengan memainkan H4 tetapi kuda ke C4. Menteri ke C7 tentunya, kuda F ke E5. Kita lihat teman-teman, dan ini tidak bisa disepelekan sehingga kuda ke F6 langsung juga menutup akses dari gajah, juga mengancam benteng. Saya akan menunjukkan kepada Anda mengapa langkah ini sangat kuat, mengapa kombinasi ini sangat kuat. Apabila dicoba A5 misalkan langkah sembarang, masalahnya kuda akan memukul pion G6 teman-teman, mengorbankan. Pion F menerima, benteng memukul pion mengorbankan teman-teman. Karena setelah pion menerima, menteri memukul pion skak, percaya atau tidak, ini skakmat. Sangat-sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana kekuatan gajah ini. Untuk itulah teman-teman kita kembali di dalam posisi seperti ini. Kuda ke F6 tentunya selain mengancam benteng juga menutup posisi dari gajah. Maka berlanjut saat ini benteng ke D4, dilanjutkan kuda ke D5. Lagi-lagi teman-teman bahwa kuda ke D5 membuka juga gajah ke depan mencegah pion melaju. Karena sebelumnya lagi-lagi seperti ini, apabila disepelekan semisal A5 misalkan, masalahnya H4. Kuda ke D5 saat ini, H5 teman-teman.
Benteng ke-8 pengembangan, pion memukul pion pertukaran, kuda dapat memukul pion apabila diterima menteri memukul pion skak. Dan ini pun tentunya sangat berbahaya. Benteng ke-4, ancaman skakmat ke depan beberapa langkah tak bisa dicegah. Sangat-sangat luar biasa. Untuk itulah di dalam posisi balasan terbaik tentunya yaitu dengan kuda ke-5. Maka berlanjut F4 saat ini, pion ke A5, barulah gajah ke F3, lagi-lagi menawarkan ke depan, benteng ke D8, benteng ke D1, lalu gajah ke F6. Mengancam juga kuda, di mana juga menawarkan ke depan pertukaran gajah karena cukup berbahaya menguasai diagonal ini. Gajah ke D4 berlanjut, di sini gajah ke A6 mengancam kuda. Kuda saat ini langsung juga memukul pion. Menteri menerima. Apa yang harus dilakukan teman-teman? Langkah brilian yang dimainkan oleh AlphaGiro. Menteri yang memukul kuda teman-teman. Percaya atau tidak, ini justru opsi yang sangat terbaik. Langkah brilian. Apabila dicoba gajah menerima teman-teman, masalahnya gajah ke E7, maka gajah akan tumbang teman-teman. Akan tetapi setelah menteri dibuat menerima, terlihat mengorbankan menteri, benteng tentunya menerima, maka benteng memukul benteng teman-teman, mengancam menteri. Kemana menteri wajib melangkah? Di sini gajah menutup, karena sebelumnya apabila menteri mencoba berpindah, maka masalahnya benteng memukul kuda, juga membuka gajah mengancam menteri. Menteri ke C7, maka benteng ke C5 kembali. Kita lihat apabila menteri tentunya berpindah ke E7 akan di forking ke depan oleh kuda. Apabila ke A7 tetap ada discover ke depan, di mana gajah mengancam juga menteri, benteng mengancam benteng. Jadi serba salah teman-teman. Untuk itulah masih dipilih oleh Stockfish, yaitu dengan gajah menutup, dimakan saja mengancam menteri. Menteri ke A6, benteng ke D2 saat ini lagi-lagi bermanuver ke depan, juga mempersiapkan raja untuk ikut membantu permainan. Pion ke H6 berlanjut, maka benteng ke C2, benteng ke C8, pertukaran terjadi simplifikasi. Benteng ke C5 mengancam menteri, menteri ke A6, benteng ke C6, menteri ke A5. Di sini terlihat bahwa hitam menawarkan repetition, tetapi AlphaGiro menolak dengan benteng ke B5. Maka raja ke G7 berlanjut, raja ke F2, G5, maka G3. Gajah saat ini langsung memukul kuda, gajah memukul gajah tempo skak. Raja ke H7, pertukaran pion pun terjadi, gajah ke D4. Kita lihat membuka juga ke depan akses benteng. Kuda ke C3 mengancam benteng, sehingga benteng memukul pion G5. Menteri ke D3 saat ini, selain ancaman skak juga mensupport kuda. Di sini G4 teman-teman, membuka juga ruang bagi raja. Kuda ke D1 skak, lagi-lagi simplifikasi, menteri menerima, maka H4 saat ini. F5 berlanjut, maka benteng ke H5 skak, raja ke G8. Apabila tentunya dilakukan skak, di sini juga raja dapat mengamankan diri, sehingga benteng ke G5 skak, raja ke F8, pertukaran pion terjadi. Di sini menteri ke C2 skak, bahwa hitam juga berusaha selalu juga melakukan skak ke depan. Di sini mengorbankan pion sehingga membuka ruang tentunya bagi menteri ke depan. Dan kita lihat selalu juga diambil keuntungan, mengancam pion, mempersiapkan pion promosi. Di sini juga putih AlphaGiro dapat memanage dengan baik. Ia benteng ke G6 teman-teman, di mana menteri ke B1 skak, raja ke D5 dilakukan skak selalu. Di sini raja ke C5, menteri memukul pion tempo skak, gajah menutup. Menteri ke A3 saat ini mengancam pion, mempersiapkan pion promosi. Benteng ke B6 mencegah pion. Di sini B3 open skak, benteng menutup tentunya juga mensupport pion. Di sini menteri ke C1 skak, raja ke B6, raja ke F7. Di sini A5 tentunya mempersiapkan promosi. Menteri ke F4, selain juga ke depan counter attack, juga mengancam pion. Di sini raja ke B5, menteri memukul pion skak, raja ke A4, juga tentunya pion ini akan tumbang. Menteri ke C2 berlanjut, maka benteng memukul pion. Dilakukan skak, menteri ke A2, raja ke B4. Dan kita akan melihat teman-teman bagaimana saat ini di manage permainan memang harus sangat penuh presisi, karena ketika benteng ini tumbang teman-teman, dipastikan bahwa hitam akan menang. Tetapi saat ini kita lihat bagaimana juga hitam selalu melakukan skak. Karena apa? Apabila sedikit saja kesalahan, bisa saja ke depan bahwa pion ini bebas untuk promosi. Sehingga saat ini dipin, raja berpindah, selalu dihentikan tentunya, pion tidak bisa melaju. Dan kita lihat teman-teman diancam menteri, menteri berpindah, gajah ke B4 dilakukan skak. Dan saat ini selalu dilakukan skak. Dan mereka pun setelah beberapa langkah teman-teman menyepakati langkah repetition.
Luar biasa bagaimana sama kuatnya, sama-sama terupdate AlphaGiro menghadapi Stockfish. Semoga permainan ini bermanfaat bagi kita. Berikut adalah tingkat akurasinya menurut Stockfish 11. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa AlphaGiro memiliki tingkat akurasi 98,8% dan Stockfish 99,2%. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.